يا رب صل على الحبيب المصطفى وهو الطبيب يا رب صل أحمد إمام المرسلين ملاذ كل العالمين أحمد إمام وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سيادة العلماء wa asatidul urfa rahimakumullah, kang kula hormati dipun iku al-mukarram al-muhtaram Kyai Haji Ulfi lan kang kula hormati al-mukarram al-muhtaram wa kula wa Khairuddin bin Abah Haji Waseh lan wonten malih kang kula hormati lan kula mulyakaken nggih iku Wa Jamin bin Haji Kariman lan kula hormati sareng kula mulyakaken nggih iku Wa Mang Sayuti bin Haji Syadli lan kula hormati malih wong tua kula Muhammad Syaifullah bin Haji Su'aib lan kang kula hormati Mang Haji Fakhroji bin Haji Idris atau Nabi bin Haji Salha dan kula hormati sadanten keluarga besar mobil khusus keluarga besar saking Al-Mukarram Al-Maghfurullah Haji Muhammad Syahid bin Haji Tubagus Siman atau Nabi Rangga Siman. Hapunten kula ngadegen riki ayo ngenda maklum lan ngenda hampura sederenge sareng dulur-dulur sedanten atau Nabi kula kirang sopan lan sing sanese ngenda dimaklum. Dados langsung saos ning mriki pemaparan hikayat. Alhamdulillah boten terlalu rinci tapi alhamdulillah sebetulnya bangkit merupakan obor malih atau nabi bangkit lan mugi-mugi bangkit ngerapetaken malih khususnya keluarga besar Haji Said bin Haji Tubagus Siman atau nabi saking Ibu Gede Haji Rengiyah binti Haji Ismail. Ada seliriki kula ayo nerangaken setitik hasil penelusuran. Alhamdulillah niki damel hikayat ini. Hikayat itu kisah perjalanan hidup. Sumber-sumbernya alhamdulillah sampun kathah sing kula antuki di sini nih. Saya bangun. Ada seliriki judulnya hikayat Haji Muhammad Said bin Haji Tubagus Siman atau Nabi Rangga Siman Cilegon. Ini berarti nanti kursi saya. Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Sing artinya pelajarilah dari nasab-nasab kalian yang dengannya kalian akan menyambungkan tali silaturahim.
Dados boten nganti untuk secara ini pendidikan sombong-sombongan sing namanya mempelajari silsilah niku dipuni boten kabupaten Obor dan terus bangkit nyambung tali silaturahmi sampai waktu yang akan datang. Dados ieu tujuan kula damel keten alhamdulillah termotivasi saking satetane Al-Mukarram Al-Maghfurlah Haji Abdul Aziz bin Haji Riban bin Hajjah Jakiyah bin Haji Ismail, putri pertama daripada Haji Ismail. Dan di sini juga sama ini dilapisi perak seri emas. Ini menurut hasil laboratorium, alhamdulillah digolong pernah di lab, dibuat kurang lebih pada tahun abad ke-16 atau ke-15. Dan hasil keterangan daripada keluarga besar Wilayah Kesultanan Banten, golok ini tidak sembarangan didapatkan, melainkan turun temurun. Dan ini golok khas Banten asli. Dan ini alhamdulillah juga sampun antuk sertifikat internasional yang ditandatangani oleh Charlie Chief Museum Golok Indonesia, sampun terdaftar di Museum Indonesia Nasional. Dan Arianto Idubang Grandmaster Seni Golok Indonesia atau nabi sampun melebat di kategori Golok UNESCO Internasional. Masya Allah, karena saya sedikit kedah wayah dibuka ya, karena berikut juga yang bisa mengangkat sejarah tingkah lakunya para orang-orang tua terdahulu bukan orang lain melainkan daripada anak cucu dia. Terangkatnya suatu sejarah, terangkatnya suatu kisah bukan disebabkan oleh orang lain melainkan daripada anak-anak cucunya sendiri. Dan alhamdulillah Ningripi sampun terdata juga. Ipuniku sengaja disampaikan sereng Ki Bangbang Irawan, penulis buku dan sejarawan Gerakan Petani Banten 1888, yang insyaallah akan disampaikan serang dulur kura Ki Bangbang Irawan. Dengan segala hormat kula persilahakan aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Irawan, penulis buku Geger Cilegon. Saya bukan akademisi, tetapi orang yang terjerumus ke dalam sebuah peristiwa sejarah yang akhirnya selama 15 tahun saya mendalami sebuah peristiwa sejarah terbesar bangsa Indonesia yang justru terjadi di Banten pada tanggal 9 Juli 1888, dan ini tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan di perguruan tinggi juga nampaknya diabaikan. Kenapa saya bisa menyatakan begini? Karena selama 15 tahun lebih saya terus menelusuri, baik itu di tengah masyarakat maupun di kalangan perguruan tinggi. Tetapi menariknya justru di kalangan perguruan tinggi Jogja, di Jakarta, bahkan di Makassar, itu malah peristiwa ini diperkenalkan. Di Banten sendiri saya pernah menelusuri lake sing nerangakan peristiwa terbesar bangsa Indonesia ini, karena mungkin sudah terlanjur diajarkan sejarah seperti yang kita kenal di sekolah-sekolah. Jadi awalnya saya hanya tertarik sebuah peristiwa yang namanya Geger Cilegon. Kenapa Geger Cilegon itu tenggelam? Karena mungkin ya itu mau urusan wong Cilegon.
Padahal yang paling bertanggung jawab mengangkat peristiwa ini adalah Gubernur Banten. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa didengar oleh Gubernur Banten yang baru ya. Karena ini adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat Banten yang yang pernah disampaikan tadi dalam hikayat itu ya, sebuah protes melawan pemerintahan kolonial Belanda setelah Kesultanan Banten dihapuskan oleh kerajaan Inggris pada tahun 1813. Jadi sebetulnya hanya orang Banten yang berani melawan penjajah Belanda menurut penelusuran saya. Kalau yang lainnya bukan melawan tetapi diubek-ubek, diperangi baru ngelawan. Tapi kalau orang Banten enggak, para kiai berkumpul, rundingan, premen ke kita berontak baik. Dan pertama kali rundingan itu dilakukannya di Lempuyang. Tahu kan daerah Lempuyang ya, sebelah sananya Tanara ya. Itu baru gagasan-gagasan yang dibawa oleh Syekh Abdul Karim dari Mekah. Karena pada waktu itu mbuh premen ceritane wong Banten kian pada lunga haji bae ning Mekah pitise mbuh sing endi pada zaman itu aja peristiwa itu meletus itu sekitar 5.000 haji wong Banten. Wah kayak pitise kono kula kan pengen melarang. Nggak kayak sekarang, kalau sekarang mah wajar lah gitu ya. Tetapi orang Banten pada waktu itu pada pergi haji dan tinggal di sana, termasuk salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani yang sampai sekarang juga tidak pulang kembali ke Banten, tetapi beliau meninggal di sana dan dimakamkan di sana. Dan satu-satunya makam di Mekah itu yang di sana, yang arane katanya di Mekah mah katanya ya, saya belum di sana lah ke arane makam gue, tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani mah ada batu nisannya itu waktu itu saya dikasih fotonya, dikirim, kebetulan beliau juga berziarah ke sana. Itu salah satunya. Yang kemudian rapat itu pertama kali itu tahun 1887 itu diadakannya di rumahnya Haji Tubagus Umar di Tanara. Itu pertama. Karena Syekh Abdul Karim itu harus kembali lagi ke Mekah untuk menggantikan kedudukan Khotib Sambas sebagai ketua umum Tarikat Qadiriyah. Jadi menurut pengamatan mungkin ya pada waktu itu para ulama di sana tidak ada lagi yang mampu menggantikan posisi Syekh Abdul Karim ini selain Syekh Khotib Sambas ini, selain Syekh Abdul Karim dari Banten itu. Makanya di Banten mah sebenarnya mah tarikatnya yang terbesar itu Tarikat Qadiriyah. Tuh. Jadi hampir menyeluruh. Dan gerakan pemberontakan petani Banten yang tadi disebutkan itu justru ditulis pada tahun 1960-an, merupakan disertasi dari Profesor Dr. Sartono Kartodirjo di Amsterdam, Belanda di sana. Jadi wajar kalau di Indonesia tidak dikenal, karena itu pertama ditulis dengan bahasa Belanda, kemudian disalin dengan bahasa Inggris, dan pada tahun 1984 memang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya ketika menelusuri Geger Cilegon itu menemukan data-data itu. Dan salah satunya, karena ini lokasinya masuknya di Serang, saya tidak menceritakan Geger Cilegon itu di Serang karena sudah di Cilegon karena sudah dikenal. Di sana orang lebih mengenal Haji Wasid ya, mungkin pernah dengar. Nah, di sini saya tidak menceritakan lokasinya Geger Cilegon itu di Cilegon, tetapi di Serang dan sekitarnya. Nah, jadi pada singkatnya, pada bulan April tadi disebutkan itu bahwa terjadi pertemuan di Kaloran. Itu rapat yang kesekian kalinya, karena rapat awal itu di Lempuyang, kemudian di Tanara, kemudian di Kaloran, kemudian di Beji, kemudian di Saneja, di Terate, di berputar terus. Tujuannya apa? Mereka merundingkan untuk merebut kembali Banten atau merebut kembali Karesidenan Banten dari pemerintahan Hindia Belanda dan ingin mendirikan kembali pemerintahan yang berdaulat di Banten sebagai pengganti dari Kesultanan Banten yang sudah dihapuskan
keberadaannya oleh kerajaan Inggris tadi. Jadi kenapa yang berani melawan pemerintahan Hindia Belanda cuma wong Banten? Karena Banten mah kesultanannya dihapuskan. Kalau wong Jogja, Cirebon nggak bakal ngelawan, orang dia kesultanannya ada, masa ngelawan sultan itu. Ini penjelasan logikanya seperti itu. Jadi nanti barangkali terdengar, ini kan akan di-share ya. Jadi ngomong bahasa Indonesia aja ya Bu ya, ngerti ya. Karena biar nanti semua paham, kalau ngomong gini kok anu sing ora ngerti ya. Karena ini penting sekali. Dan saya itu selama 15 tahun itu tidak henti-hentinya untuk selalu berupaya mengangkat peristiwa ini. Dan saya yakin suatu saat saya akan bertemu dengan acara seperti ini. Dan hari ini alhamdulillah dikabulkan selama 15 tahun. Kenapa? Karena memang acara ini sulit mencari peristiwa ini, jejak-jejaknya saya dapat, secara detail saya dapat, tetapi anak keturunan para pejuang Geger Cilegon ini sulit didapatkan. Kenapa? Karena ketika peristiwa Geger Cilegon meletus, setelah itu semua silsilah terputus. Makanya bapak-bapak ini, ibu-ibu juga kalau ditakoni paling apal ndene buyute mah kadang-kadang weruh buyute sampun. Karena apa? Waktu itu memang semua merahasiakan buyutnya siapa. Tidak boleh ngomong kita keturunan siapa. Karena pada waktu itu Belanda terus mencari dan mengintimidasi. Jadi akibatnya silsilah terputus. Makanya silsilah Kesultanan Banten juga sampai sekarang itu terputus dari Kesultanan Banten itu. Dan alhamdulillah salah satu sudah terungkap oleh Kang Sahril ini, diantaranya itu Haji Muhammad Siman, Haji Muhammad Said bin Haji Tubagus Siman, atau yang disebut dengan Rangga Siman. Nanti kita bahas itu ya. Jadi ketika bulan April tadi itu para kiai kan berkumpul di Kaloran. Di Kaloran itu di rumahnya Haji Muhammad Samadeli di situ. Jadi berkumpul di situ untuk apa? Untuk menentukan waktu penyerangan terhadap Karesidenan Banten. Nah, jadi mungkin perlu saya jelaskan ya. Dulu wilayah ini namanya wilayah Kesultanan Banten. Kemudian masuklah penjajah, dari wong kene warane penjajah Belanda. Setelah itu diambil alihlah Kesultanan Banten itu dan dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda yang disebut Karesidenan Banten namanya. Jadi awalnya Kesultanan, masuk ke pemerintahan Hindia Belanda itu namanya Karesidenan. Dan rakyat Banten ini merasa kecewa dengan perilaku pemerintahan pada waktu itu terlalu menekan rakyat, kabeh dikenani pajak, petani dan lain sebagainya itu harus bayar pajak, sewa tanah segala. Iya, upeti kepada pemerintah Belanda. Iya. Termasuk juga yang di sini ini dulu dikenalnya kampung ini namanya Jumud. Bukan. Apa namanya tadi sebutin kampung ini? Saya punya catatan nih, namanya kalau nggak salah Kejumut ya. Kejumut. Jadi Kejumut itu sebuah tanah yang ada cekung-cekung, ada bukit-bukitnya. Di situ ada sawah, ada itu. Makanya daerah ini disebut Kejumut. Yang kemudian dikenal juga Legok, sebetulnya bukan Legok ya. Tapi karena bahasa wong Banten mah ora pade karo wong Sunda. Jadi mundine Legok. Sebenarnya melegok bahasa Sunda aslinya mah. Jadi ya biar kita sedikit tahu juga daerah ini. Dan Haji Muhammad Said bin Tubagus Siman ini itu dilahirkannya di daerah sini. Tadi saya dengarkan ininya. Jadi pada waktu itu usianya sekitar 24 tahun Haji Said bin Haji Tubagus Siman ini. Dan pada waktu itu para pejuang-pejuang ini yang dari Tanara, dari Terumbu, dari Terate, dari Kaloran, dari Kaujen, rata-rata memang usianya sekitar
24, 25 sampai 30. Kecuali para kiai-kiainya, pemimpinnya itu sekitar 35 tahun usianya pada waktu itu. Haji Wasid itu usianya 34 tahun pada waktu itu. Nah, itu sejajar dengan diperkirakan lebih senior usianya Haji Tubagus Siman atau Rangge Siman ini. Ini lebih senior usianya dari Haji Wasid. Ini diperkirakan waktu itu umurnya sudah mencapai antara 60-70 tahunan lah ketika peristiwa Geger Cilegon. Makanya saya meyakini Haji Tubagus Siman ini ikut di dalam rapat itu di rumahnya Haji Muhammad Sangadeli di Kaloran, itu ikut di dalam, dan anaknya yang bernama Haji Said bin Haji Muhammad Said ini paling tidak duduk di luar begini, karena zaman dulu itu kalau kiainya pada rapat di dalam itu para santri-santrinya itu akan menjaga di luar, karena itu bersifat rahasia. Dan anehnya kerahasiaan itu terjaga sampai puluhan tahun, sampai peristiwa itu meletus. Orang Belanda juga sampai tidak menyadari sampai peristiwa itu meletus. Jadi saking kompaknya masyarakat Banten menyimpan rahasia itu, rahasia untuk merebut kembali Karesidenan Banten dari pemerintahan Hindia Belanda itu betul-betul kompak. Jadi lakes orang kayak Wong Siki masih Allah Akbar, takbir ning jalan. Apa gune nyerang-nyerang aja. Orang dulu enggak. Mereka lebih memikirkan taktik dan strategi perangnya. Makanya di rumah Haji Muhammad Sangadeli Kaloran itu pada bulan April tahun 1888 itu yang dibicarakan itu taktik dan strategi perangnya. Kenapa? Karena menyadari wong Banten masyarakat pada waktu itu tidak punya senjata kecuali golok. Ini golok ini satu-satunya golok peninggalan peristiwa Geger Cilegon yang pernah saya lihat di sini gitu. Karena di tempat lain memang sudah sulit. Golok itu pada diumpet-umpetakan. Ini masih ada. Jadi ini perlu dijaga gitu. Iya, dilestarikan. Jadi taktiknya bagaimana agar bisa menang, sedangkan persenjataan Belanda itu lengkap sekali. Anu jare wong kene anu brand, misalnya brand, ceng dodot kan ditembak. Sudah ada tuh, cuman diputer begini. Nah, karena niat yang kuat dari para kiai di Banten pada waktu itu, akhirnya mereka rundingan, dan kiai-kiai di Banten itu luar biasa pemikirannya. Jadi bukan masalah kitab-kitab aja yang hebatnya, masalah perang juga Kiai Banten itu luar biasa strateginya. Makanya di Kaloran itu yang dihadiri oleh Haji Tubagus Said bin Haji Tubagus Siman ini, diantaranya hadir di situ, merundingkan bagaimana biar bisa merebut Banten, tetapi hanya menggunakan senjata tradisional golok, tombak, dan kelewang itu saja. Sedangkan itu persenjataannya bedil segala macam komplit di Tangsi. Tangsi itu kalau nggak salah sekarang jadi Polres ya. Polres. Kayaknya Polres Serang itu. Itu dulunya itu persenjataan tentara ada di situ semua. Nah, sedangkan ini mau nyerang itu. Jadi yang mau direbut itu Karesidenan Banten, berarti mencakup wilayah sampai ke Tangerang sana, Anyar dan Bojonegara, Mancak, semua yang mau direbut ya. Makanya diaturlah strateginya. Strateginya seperti apa? Pertama, Cilegon itu merupakan tempat yang tidak ada tentaranya, karena tentaranya adanya di situ, semua kumpulnya di Polres ya. Iya, di Tangsi. Semua kumpul di situ. Cilegon tidak ada, satu pun tidak ada tentara pada waktu itu ya, tidak ada. Jadi para kiai pun keliling, muter kan tadi itu saya bilang sambil rapat, putar, lihat situasi. Wah, berarti caranya mengkenan ke. Direbut dulu Cilegon. Setelah itu baru bareng-bareng di Cilegon ke Serang, barulah prum berangkat yang dikomando oleh Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail yang akan mengomando merebut Serang.
karena Serang itu ibu kota karesidenan Banten. Nah, berarti bareng juga dengan yang di Tanara, Cikande, itu semua bareng. Jadi Banten merdeka. Nah, ini mungkin ya manusia boleh berupaya, berusaha, para ulama segala, tetapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Ada satu, bukan kegagalan, sudah matang rencananya. Setelah merebut Cilegon baru berangkat ke Serang gitu. Tetapi pada 2 hari sebelumnya residen Banten itu yang bernama J. Aspan itu ngajak asisten residen yang ada di Cilegon ke Anyar untuk inspeksi langsung ke Caringin. Jadi begitu Cilegon diserang, asisten residennya nggak ada di Cilegon. Sedangkan dikuasainya satu daerah itu apabila kepala daerahnya sudah ditangkap. Kepala daerah Cilegon itu pada waktu itu asisten presiden bernama Hendrik Hubert Hubel. Hendrik Kekien langke. Sedangkan rencana itu pagi jam 7 penyerangan Cilegon, diperkirakan jam 8 jam 9 sudah beres, kemudian rapat berangkatlah jalan kaki ke Serang, diperkirakan sebelum dohor penyerangan kota Serang dilakukan. Rencananya seperti itu, tetapi karena si Hendrik Kekien lagi ditongloni orang teke-teke, padahal sudah dikuasai Cilegon itu sudah dikuasai, tetapi akhirnya keburu kedengaran berita dari Tangsi tadi itu, mereka mengirimkan pasukan, akhirnya terjadilah pertempuran di Toyomerto karena terlambat. Cobalah menulis tekang Serang, harus direbut ke Serang ya kan, nggak bakal bisa ngirim pasukan. Ini logika ya, logika yang saya dapatkan dan kesimpulan saya seperti itu. Kenapa gagal merebut Serang? Karena terjadi pertempuran di Toyomerto dengan persenjataan lengkap, itu sekitar 200 orang ditembaki, dan yang meninggal hanya 9 orang. Padahal dia ditembak di pengadalan itu, tetapi yang meninggal ada juga di data Profesor Dr. Sarton itu yang menyebutkan bahwa para kiai pada waktu itu sehari sebelumnya jere diadu sedikit gitu, karena mau menghadapi peluru-peluru itu. Dan ternyata terbukti ada data yang mengatakan seperti itu. Cuma wong sange dari 200 orang wong sange baris kok ditembaki, berarti kan yang lainnya mah orang membat lah ya, ya gitu, kira-kira begitulah. Nah, jadi strateginya seperti apa ya? Jadi di bulan April tadi itu ya, apa? Oh, selamat. Repot. Setengah kali ya. Jadi para kiai itu berkumpul di Kaloran itu memutuskan itu ya. Pertama, penyerangan dilakukan di bulan September. Disepakati kok kabeh karo kiai ning Kaloran kok. September ya, iya wes September. Oh. Terus kemudian dilakukan pembagian tugas. Nah, pembagian tugasnya itu bahwa nih ya, Haji Wasin, Haji Ishak, Haji Tubus Ismail dan kiai-kiai lainnya dari distrik Keramat Watu akan memimpin serangan ke Cilegon kok. Jadi kuan doang kok sing memimpin Cilegon mah. Ya, yang memimpin Cilegon. Nah, kemudian yang lain bagaimana kan? Oh, di rapat itu. Jadi yang lain itu seperti Haji Muhammad Asik, pernah dengar nggak Haji Muhammad Asik? Kemudian kiai-kiai dari Terumbu ya, dari Terumbu bersama-sama dengan Haji Muhyiddin, Haji Abu Bakar. Haji Abu Bakar ini ada 2, dari Kegantaran 1, dari Pontang 1 ya. Dan para kiai lainnya dari distrik Serang. Distrik Serang itu wilayah Serang lah. Itu akan menyerang Serang dan menduduki Tangsi. Ini pembagian tugasnya. Tadi Cilegon itu orang itu yang ini. Kemudian Haji Marjuki dan Haji Asnawi akan menyerang distrik Tanara dan Cikande. Pemimpinnya maksudnya ini ya. Kalau pasukannya mah kayak mengenen gitu masing-masing. Kemudian Haji Safiuddin dan Haji Kasiman itu akan menyerang Anyar. Jadi setiap 40 orang dipilihlah satu komandan regu. Kalau kiainya yang tadi itu sebagai koordinator yang saya sebutkan itu. Jadi tiap 40 orang ini ada satu pemimpin regunya. Jadi taktik strategi perang itu sudah luar biasa seperti itu. Bahkan Haji Abu Bakar itu
dengan pasukannya menunggu di Karangandung jaga, karena mereka sudah berpikir lamun Serang diserang pasti pasukan dari Batavia dikirimkan ke Serang untuk menyerang sini. Menggunakan apa? Pasti menggunakan kapal dan akan bersandar berlabuh di Karangandung. Jadi Karangandung dicegat dikit. Jadi di situ pemikiran taktik strategi perang para ulama di Banten itu. Ini tidak pernah diajarkan. Klimen, lamun diajarkan bukan wong Banten mah dikenal sembarang pengen ngelawan baik sih. Jadi akhirnya sejarah ini juga mungkin ditenggelamkan atau apa, saya juga nggak tahu lah. Sejarah ini akhirnya tidak ada yang tahu gitu. Setelah saya angkat, barulah sekarang mulai orang tertarik. Ternyata Geger Cilegon itu bukan perjuangannya wong Cilegon doang gitu, tetapi perjuangan rakyat Banten. Makanya saya berharap bisa ketemu dengan salah satu anak keturunan yang dari, kalau di Cilegon sudah ada Haji Wasid, kan anak keturunannya sudah ketemu. Tapi yang dari Banten ini, saya sebelum ini memang ada kabar dari Haji Muhammad Sengadeli. Alhamdulillah ngabari saya anak keturunannya Kang katanya. Dan sekarang alhamdulillah ini Haji Said bin Haji Tubagus Siman. Kenapa disebut Rangge Siman? Nah, jadi Tubagus Siman ini bukan orang sembarangan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini merasa keturunannya Haji Tubagus Siman, ini bukan keturunan orang sembarangan. Kenapa kan disebut Rangge? Ya, sebetulnya namanya Haji Tubagus Siman itu sudah jelas dari kesultanan keturunannya. Tetapi dipanggil Rangge. Rangge itu seorang tokoh pada waktu itu yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Bisa jadi pada waktu itu di Kesultanan Banten bisa jadi disebut Rangge itu jabatan-jabatan rendah seperti kalau sini mana kelurahan, RT, RW, barangkali begitulah Kesultanan Banten. Dan di zaman Hindia Belanda juga ada ya kayak taruhlah camat, lurah begitu. Itu disebutnya posisinya jabatan, istilahnya sebutnya Rangge. Jadi Rangge Siman ini kemungkinan dia punya jabatan di situ. Jadi orang yang terpandang, yang sangat dihormati. Dan mudah-mudahan ini keturunannya juga begitu. Nah, makanya punya hak nih bapak-bapak untuk mengajukan kepada Gubernur Banten agar peristiwa Geger Cilegon atau pemberontakan petani Banten ini diangkat dan diperkenalkan di sekolah-sekolah, minimal di Banten dulu, kemudian baru secara nasional. Ini perjuangan kita semua, harus kita perjuangkan. Karena peristiwa terbesar ini jangan sampai semakin tenggelam, kelep. Akhirnya Banten seperti sekarang ini tidak dikenal di mana-mana, malah terkenal yang negatifnya. Padahal dari dulu dikenal di luar negeri di mana-mana, Banten itu dikenal paling hebat. Karena sejarahnya tenggelam, ya sudah, seperti inilah Banten. Nah, dari sinilah nanti Banten itu akan mulai bangkit kembali. Bareng-bareng dibentuklah misalnya silaturahmi keluarga besar ini, struktur organisasinya, bikin surat tujukan ke gubernur agar peristiwa Geger Cilegon atau pemberontakan petani Banten ini gitu, atau perlawanan petani Banten 1888 ini diangkat ke dunia pendidikan, dijadikan materi muatan lokal sejarah. Itu bisa diperjuangkan. Kalau tidak mau dituntut bareng-bareng. Kan banyak anak keturunan yang saya sebutkan tadi, belum saya nyebutin yang di Terumbu, yang di Ciruas, di sana ada Haji Ahmad dari Tanara gitu. Ada Haji Asnawi dari Bendung, Lempuyang gitu. Jadi kan anak keturunannya sebetulnya banyak, cuma karena belum berkumpul begini belum tahu. Dan ini yang pertama kali, ini sejarah buat saya nih sebagai penelusur 15 tahun lebih baru ketemu ini satu keturunan dari sini. Dari yang lain belum ketemu, mudah-mudahan menyusul. Jadi Kang ini nih nanti juga harus aktif menghubungi yang lain-lain. Siapa tahu anak keturunan siapa bisa dibentuk seperti ini. Itu. Jadi tadi itu akhirnya ya terjadilah itu ya. Masih ya? Tadi ya. Gimana? Beri kaca dulu. Ya. Ya, beri kaca dulu ya. Ya. Kalau masih ada waktu, masih kurang jelas, nanti boleh dilanjutkan dan diskusi boleh. Sementara ini dulu
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Maring kita Abah bapak tua boyo canggah wareng kerepek balung udeg-udeg user-user uyang-uyang kerepek waton yaksikan kabeh. Dan ini silaturahimnya bukan sembarang silaturahim. Allah sudah tuliskan. Bahkan tadi subuh, ampun kita tidak hadir karena ada acara. Bahkan udah silaturahim di orang yang sudah mati. Bahkan sekarang silaturahim di orang yang hidupnya. Dua momen yang bersejarah ini. Apa kata ulama? Walau perlu diketahui ana fi silaturahim asarul solid mahmudatin. Perlu diketahui silaturahim baik yang sudah tidak ada atau yang masih ada, di dalamnya ada 10 keistimewaan. Kita semua masalahnya wis gitu habis. Saya sekelumit saja jemaah. Satu, anna fiha sururul amwat. Di dalamnya sedanten wong padem pada senang. Amin ya rabbal. Abah Haji Said senang, Abah Haji Siman senang, Ibu Rania senang, bahagia senang. Abah Haji Wasir, Abah Haji Karin, Ibu Haji Jumena, Abah Haji Muhammad Suhaib, Ibu Haji Romlah, Abah Haji Hasan, Abah Haji Sedeli, Ibu Haji Salah, Al Samudi, Ibu Haji Arisa. Senang aku Haji Ulfi dan sekeluarga ini adalah anak cucunya. Mereka senang, itu imbasnya senang kita semua. Amin. Mereka sedih, itu imbasnya kita pada sedih. Mereka susah, itu imbasnya kita pada susah. Mungkin jamaah berapa tahun coba kalau enggak diawali dengan orang-orang tua pencetus-pencetus ini, mungkin udah pada waktunya bangkit menyenangkan kakek-kakek kita, buyut-buyut kita. Jamaah pengen senang, senangkan mereka. Jamaah pengen ada duitnya, supaya mereka demi hauleh aja wedi-wedi pengen ada duitnya. Ya usaha dulu pelotak tenang baik ya Allah ya Rabbi. Mereka melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka. Gak bisa karena udah beda alam gaib ini. Sururul amwat, mereka pada senang. Kok bisa ya di 2025 yang serba mahal, yang biji susah, tapi kita semua pada bisa dan bangkit dari awal ini. Jamaah, Allah yang sudah takdirkan, inna nahnu nuhyil mauta wa nakturu ma qaddamu wa asaru wa kulla syai'in ahsayna fi imamin. Oh, telah dibacakan, mudah-mudahan nyampe pahalanya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan terangkan kuburannya, diterima amal-amalnya. Dan ini bukan waktu ini saja kita akan melaksanakan, tapi terus ya Allah. Sehingga pada waktu itu Ustaz Zadil datang ke rumah menyodorkan almarhum dan almarhumah. Saya taruh di atas kitab itu sebagai jimat. Setiap sholat dihadirkan tulisan tuh di depan sejadah, tinggal lahumul fatihah, hadir semua dan semua akan mendoakan kita semua. Amin. Pengen barokah hidupnya, barokahkan orang-orang tua kita. Pengen bersih hidup kita, bersihkan mereka
dengan cara mengangkat derajatnya, kisah-kisahnya, agar kita tidak punya dan tidak kepengen yang lain. Apa gede saya, buyut, saya tidak kepengen sawah, saya tidak kepengen tanah yang sudah pada didolikan. Iya, bukan di sini, bukan. Orang jauh, enggak. Kita mau pengen doa nih, gak ada yang lain. Doaul wali, doa deh wong tua, liwaladi, untuk anak-anaknya, kaduai Nabi li umati, cipus sama seperti doanya Nabi untuk umatnya. Pernah meleset? Pernah meleset? Kita meredam aras dan pelapor pelotok mana? Apa mikirnya Haji Ulfiah berapa? Iya, pelotot minta doa aja. Lah kita nih kumpul di sini, haul bersama, haul berjamaah, semata kepengen didoakan sama almarhumah. Betul? Alhamdulillah. Ini yang pertama tuh manfaatnya. Dua saja kita momennya. Yang kedua, ziyadatul ajri ba'da mautihi, tambah pahala, tambah ganjaran ba'da mautihi, sesudah kita tidak ada, karena nanti anak-anak cucu kita yang ada. Lanjutkan, ya Allah, ya Allah, lanjutkan anak cucu kita. Pertama dikenalkan, kita tahu tongkatnya ini berkah balik, tongkatnya ini kita tahu akhirnya. Berapa lama kita pegang ini, dikecup nggak masalah, sunnah. Mesam dikecup sunnah. Yo, ada pelajarannya, bukan musyrik. Kalau minta ditongkatnya musyrik, tapi kalau kita mengambil keberkahannya, ya Allah, ini dianjurkan. Apa gede sampai cacat cincin, sampai banyak pada melotot kayak begini. Belum tentu kita kayak begini dengan keberkahannya ini. Luar biasa jemaah. Ya, lanjutkan. Walaupun kita sudah tidur di pohon bawah, pohon kemboja, tapi ini acara terus, maka kita akan dikirimkan pahalanya. Kata kita yang udah tidur di pohon kemboja, kat malaikat. Ini ganjaran apa? Ini ganjaran haul. Haul siapa? Apa gede buyut segala? Apa kita tidak ikut haul lagi? Iya, kita tidak ikut haul, tapi dulunya mencetus acara ini. Takbir, langsung takbir. Tapi lebih besar daripada takbir itu, mengagungkan apa gede. Jangan sampai Van der Vlas di nomor satu kan, McGiver di nomor satu kan, Amitabh Bachchan di nomor satu kan, buyut kita begitu kita mesame dengan astagfirullah. Ya, jamaah ikhlas ya Haji Hobi, bagian keluarga besar Haji Said ikhlas. Alhamdulillah, masya Allah, senang sampai ke sempurna Haji. Pokoknya turunan Abah Haji Said mah seboten-boten nih keanggap di masyarakatnya. Amin. Ya Allah, ditambah suara deh bapak gede. Ya Allah, tuh serak basah. Alhamdulillah cari dialih ke dua hati. Masya Allah. Tapi ya guru-guru kita, orang tua kita enak. Ya Allah, ini belum seberapa. Iya, hadirin Jawa rahimahullah, bisa-bisa lama ini ya. Nah, kita nggak lama-lama karena emang udah dohor itu.